Apakah kalian pernah merasa takjub saat melihat bule? Atau kalian pernah melihat orang yang terkagum-kagum dengan bule, sampai-sampai ia diajak foto oleh mereka? Itu yang terjadi di kehidupan nyata. Namun, kejadian semacam ini tidak berhenti di sana. Di masa merebaknya sosial media dan sumber informasi bisa dengan mudahnya didapatkan di genggaman tangan, bahkan sering kita dapati banyak warganet Indonesia yang mengagung-agungkan warga asing yang membawa embel-embel nama Indonesia. Apapun kontennya dan siapapun bulenya, saat mereka mengatakan hal positif tentang Indonesia, di sanalah orang Indonesia akan berkerumun untuk memadati kontennya. Entah itu bule yang mereview jajanan Indonesia, membuat video reaction serba Indonesia, atau bahkan ada bule yang sampai niat jauh-jauh untuk menonton timnas sepak bola Indonesia demi kebutuhan viewers kontennya. Semua itu dilakukan karena pasar netizen Indonesia sangat luas. Tercatat, Indonesia menduduki peringkat 4 negara pengguna internet dan pengguna YouTube terbesar di dunia, dengan 212 juta lebih pengguna internet dan 139 juta pengguna YouTube yang tercatat di 2024 ini. Tentu dengan pasar yang sangat besar dan netizen Indonesia yang terkenal overproud, tentu menjadi ladang dolar yang sangat menggiurkan bagi para hunter viewers yang menargetkan orang Indonesia. Mereka tinggal pasang bendera merah putih di thumbnail dan menyebut nama Indonesia di judul, tentu akan menjadi hipnotis tersendiri untuk netizen Indo agar mengklik kontennya. Namun, bagaimana ini bermula dan bisa terjadi? Dilansir dari situs resmi Halodoc, inferiority complex adalah kondisi ketika seseorang memiliki perasaan rendah diri. Perasaan ini muncul secara terus-menerus dan meyakini dirinya secara fisik dan psikologis tidak sebaik orang lain. Bahkan, untuk jangkauan yang lebih luas, inferiority complex ini bisa menjangkiti suatu negara secara umum dengan atau tanpa disadari. Hal ini biasa terjadi di negara-negara berkembang yang pernah merasakan kolonialisasi atau penjajahan. Trauma kolonialisasi ini masih mengakar perasaannya hingga sekarang. Trauma ini menuntun kita dalam berperilaku dan berpikir, seperti menganggap orang-orang di negara barat lebih maju, lebih baik, dan lebih dalam segala hal. Dan secara tidak langsung, membuat kita minder seperti anggapan bahwa barang dari luar negeri pasti bagus, dan barang dari lokal pasti jelek. Yang padahal, semuanya ini belum tentu sepenuhnya benar. As defined by the American Psychological Association, an inferiority complex is a feeling of insecurity or inadequacy that stems from an actual or imagined deficiency, whether physical or psychological. Hal semacam inilah yang lambat laun menjadikan si inferiority complex ini menjadi overproud atau bangga berlebih. Dalam kasus ini, masyarakat kita terlalu bangga berlebihan dengan segala macam tentang Indonesia. Dari bule yang sangat niat datang ke Indonesia hanya sekadar datang ke warkop untuk konten dan cari viewers orang sini. Atau hal sesederhana bule review Indomie di negara mereka masing-masing, sampai di tingkat bule cuma say hi, apa kabar saja, orang-orang kita sudah langsung mengerumuni konten dia yang sederhana. Apakah overproud berbahaya? Alih-alih disebut bahaya dalam artian sesungguhnya, overproud menjadi dampak negatif yang membuat kita gampang dimanfaatkan, memunculkan rasa sombong, juga anti kritik, dan bahkan lebih jauh lagi bisa terkesan norak bagi mereka yang melihatnya. Dengan jumlah penduduk 279 juta jiwa yang menempati urutan keempat penduduk terbanyak suatu negara, dan fakta bahwa banyak sumber daya alam melimpah dari Indonesia yang menjadi tulang punggung dunia, sudah seharusnya kita bangga dengan Indonesia tanpa menganggap negara dan ras manusia tertentu di luar sana lebih tinggi sampai tidak mempercayai keberdayaan kita dan kemampuan bangsa kita sendiri. Banyak brand Indonesia yang dikenal luas oleh dunia. Sumber daya manusia pun banyak yang turut ikut andil mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Saatnya kita beranjak dari trauma kolonialisme, masa lalu yang menghantui nenek buyut kita, siapapun dan dari ras manapun. Kita istimewa dengan kelebihan kita masing-masing. Sudah selayaknya kita mempunyai mindset lebih maju dan keluar dari kurungan rendah diri yang selama ini terus-menerus mencangkiti kita. Roda kehidupan akan terus berputar. Jikapun kita sekarang masih tertinggal jauh dari orang-orang barat di luar sana, kesempatan untuk menyamai atau bahkan mengejar mereka tidak pernah sirna. Orang-orang India di sana pun sama mengalami kelamnya penjajahan, namun mereka bisa beranjak dan mampu perlahan bersaing di puncak global persaingan kemajuan. Banyak orang-orang India yang progresif mampu menduduki jabatan tinggi sebagai CEO di berbagai perusahaan top dunia. Setidaknya ada 11 nama-nama yang berasal dari India, belum lagi deretan nama peraih Nobel berbagai bidang asal India, dan bahkan bisa menjadi pemimpin dunia. Lantas, kapan kita sebagai negara besar ikut berperan?